Bab 2901. Patricia mengerutkan kening, punya firasat kalau Ellar tidak berkata jujur tentang apa yang dikatakannya beberapa saat yang lalu. Akan tetapi, dia tidak memaksakannya karena dia tidak ingin membicarakannya. Pulanglah sekarang, ya, aku mau tidur. Dokter bilang aku perlu istirahat, katanya sambil berusaha mengusirnya. Oh ya, kau harus istirahat. Aku akan menemanimu. Kalau terjadi apa-apa, aku akan menjagamu, kata Ellar. Dia lalu duduk dan memberi isyarat pada Patricia untuk tidur sementara dia mengawasinya. Bibir Patricia mulai berkedut karena kesal. Tidak mungkin dia bisa tertidur dengan Ellar yang mengawasinya seperti sipir penjara. Patricia menduga Ellar sengaja tinggal di sana, karena dia benar-benar tidak membutuhkan siapapun untuk menjaganya saat dia tidur. Sementara itu, Ellar tetap duduk di samping tempat tidur, mengerutkan kening saat melihat Patricia masih terjaga. Kamu bilang kamu butuh istirahat, tapi kenapa kamu tidak tidur? Kata-kata itu membuat Patricia marah. Jangan pura-pura bodoh, Captain Obvious. Astaga, beraninya dia bertanya kenapa aku terjaga. Patricia kemudian melotot ke arah Ellar dan mencibir. Aku akan tertidur begitu kau keluar dari sini. Aku bilang aku akan tinggal di sini bersamamu. Jangan khawatir, kamu bisa tidur dengan tenang. Ellar bersikeras tanpa niat untuk pergi. Sambil menggertakkan giginya karena kesal, Patricia menutup matanya. Ia tidak ingin menatap Ellar, karena melihat wajahnya hanya akan membuatnya marah semakin lama ia menatapnya. Mengira Patricia akhirnya tertidur, Ellar tersenyum dan menyelimutinya, novel drama. Patricia masih murung, dan tidak ingin menanggapi tindakan Charlie dengan reaksi apapun, dia tetap diam, berpura-pura tertidur. Saat itu, dia sudah merasa lelah. Cedera dan kekhawatiran terus-menerus terhadap Charlie telah membebani dirinya, jadi dia segera tertidur. Mendengarkan napasnya yang lembut, Ellar mendesah dan terus duduk memperhatikan sosoknya yang sedang tidur. Aku bahkan tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu terluka, tetapi kamu masih bersikeras merawat pasien lain. Apakah dia benar-benar sepenting itu bagimu? Ellar bergumam dengan getir. Meskipun Ellar merasa sakit hati, ia tetap bertekad untuk tetap tinggal, karena ia merasa Patricia membutuhkannya. Ia tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini, sampai ia yakin Patricia baik-baik saja. Saat memikirkan kemungkinan hubungan antara Patricia dan Charlie, Ellar menundukkan kepalanya saat gelombang kekecewaan kembali melandanya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini alasan mengapa Patricia menolaknya dan menolak semua usahanya untuk mendekatinya. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah ia memasuki kehidupan Patricia agak terlambat. Jika ia memiliki akses ke mesin waktu yang memungkinkannya untuk memulai kembali, ia akan menggunakannya, berharap ia dapat bertemu Patricia lebih awal. Ia tidak pernah menyangka kisah cintanya yang tragis bermula dari cinta pada pandangan pertama. Sayangnya, cintanya bertepuk sebelah tangan, cintanya bertepuk sebelah tangan. Hati Patricia sudah dimiliki orang lain. Merasa sedih dan patah hati, Ellar terus menjaga Patricia dengan air mata mengalir di wajahnya dalam bentuk tetesan kecil. Ia tidak sanggup menanggung rasa sakit karena harus meninggalkan Patricia. Keesokan harinya, matahari terbit cerah dan tinggi di atas pegunungan di kejauhan. Setelah sarapan, Jared dan Nicole pergi ke rumah sakit. Kondisi Patricia relatif stabil. Meski lukanya masih baru, tidak ada satupun lukanya yang parah. Oleh karena itu, kulitnya membaik secara signifikan sepanjang malam. Setelah menanyakan kesehatannya, Nicole menoleh ke Ellar dengan alis terangkat karena curiga. Kenapa kamu di sini pagi-pagi begini? Saya datang tadi malam dan tidak pernah pergi lagi sejak itu, ungkap Ellar. Nicole mengernyitkan dahinya, merasa heran karena Ellar rela bersusah payah datang tadi malam dan menemani Patricia sampai sekarang. Nona Riddle, saya khawatir saya tidak akan bisa bekerja selama beberapa hari ke depan, kata Patricia, mengalihkan topik pembicaraan karena dia tidak ingin Nicole salah paham tentang apa yang sedang terjadi antara dirinya dan Ellar. Nicole tersenyum saat melihat Patricia dan menjawab, kamu harus istirahat yang layak. Lulu dan aku bisa mengurus perusahaan. Terima kasih, kata Patricia. Jauh di lubuk hatinya,
Nicole tahu bahwa alasan ia memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari adalah untuk menjaga Charlie, bukan untuk memberi dirinya waktu istirahat. Cedera Charlie benar-benar parah, dan ia membutuhkan waktu setidaknya seminggu untuk pulih. Karena itu, Patricia hanya bisa merasa tenang saat menemaninya. Setelah melirik Patricia, Ellar mulai mengerti apa yang dimaksud Patricia. Diliputi kepahitan sekali lagi, dia menundukkan kepalanya. Merasakan kecanggungan yang nyata di ruangan itu, Nicole menyarankan, kita akan memeriksa Charlie. Baiklah, Patricia mengangguk, bersiap untuk pergi ke bangsalnya juga. Kelompok yang beranggotakan 4 orang itu kemudian menuju ke kamar Charlie, di mana mereka melihat pria itu sendiri. Kulitnya tidak lagi pucat, tetapi dia tampak lemah dan masih gemetar. Tuan dan Nyonya Johnston, sapa Charlie, ingin berdiri saat Jared dan Nicole berjalan santai ke bangsalnya. Bab 2902. Tetaplah tiarap dan jangan bergerak, kata Nicole tegas, menghentikan Charlie sebelum dia bisa berdiri. Merasa cemas dengan kenyataan bahwa Charlie mencoba bergerak, Patricia menegur, jangan hanya bergerak. Apakah kau lupa luka tusuk di perutmu? Namun, Nicole dan Jared tidak bisa menyalahkannya. Jika dia merobek jahitan lukanya dan merobek sayatannya, itu hanya akan membuat mereka panik atas kondisinya. Aku baik-baik saja, hanya saja, Charlie berhenti sejenak dan ragu-ragu setelah menyadari Ellar juga ada di sana. Kau akan bertanya pada kami tentang Damien dan Scorpio, bukan? Kata Nicole, yang sudah menebak maksud Charlie sejak awal. Mengetahui bahwa dia tidak perlu menyembunyikan detail masalah ini dari Ellar lagi, dia mengangkat kepalanya dan menjawab, ya. Apakah semuanya sudah beres? Max sudah menyelesaikannya. Jaga dirimu baik-baik sekarang. Jangan khawatir tentang apapun. Kata Nicole. Saat ini, pemulihan Charlie adalah prioritas nomor 1. Dimengerti, Charlie mengangguk, sebelum mendesah lega. Meskipun mereka mengalami beberapa kecelakaan saat menjalankan misinya, hasil akhir operasi tersebut tidaklah buruk sama sekali. Sudahlah, jangan khawatir soal ini, oke. Nanti ada yang mengurusnya, keluh Patricia sambil memutar matanya ke arahnya. Charlie menyeringai, menyadari bahwa tidak ada lagi yang harus ia tangani. Baiklah, kalau tidak ada yang perlu dilakukan lagi, kamu harus kembali ke bangsal dan beristirahat, saran Ellar kepada Patricia, merasakan sakit yang menusuk di hatinya saat dia menatapnya dari jarak beberapa kaki. Patricia pun menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Bukankah kau harus pergi bekerja? Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Aku akan pergi setelah kau pulih, kata Ellar, tidak lupa menatap Charlie dengan pandangan sinis. Ellar tahu bahwa pada akhirnya ia harus pergi. Namun, perhatiannya pada Patricia lebih diutamakan, dan ia akan melakukan segala hal yang ia bisa untuk memastikan Patricia baik-baik saja sebelum ia pergi. Merasakan keanehan dalam perilaku dan nada bicara Ellar, Charlie mulai bertanya-tanya apakah dia dan Patricia bertengkar tadi malam. Namun, dia tidak bisa tidak menghargai perhatian Ellar, bahkan setelah bertengkar, Ellar memilih untuk tetap tinggal, tidak meninggalkannya sendirian bahkan sedetik pun. Istirahatlah. Aku bisa mengurus diriku sendiri, dan ada perawat di sini jika aku membutuhkannya, Charlie menasihati Patricia dengan khawatir. Untuk pertama kalinya, dia memutuskan untuk berpihak pada Ellar. Tapi, Patricia hendak bersikeras, tetapi Charlie menghentikannya saat itu juga. Tidak, ayo pergi, Ellar menarik Patricia menjauh. Keberadaanmu di sini hanya akan menghalangi pemulihannya. Patricia menatap Ellar dengan pandangan kesal. Tidak, kaulah yang menghalangi. Oh, betapa inginnya aku mengusirmu hari ini. Ya, istirahatlah. Nicole menimpali. Tak berdaya karena tidak ada seorang pun di sisinya, Patricia hanya bisa meninggalkan bangsal bersama Ellar, meskipun dengan enggan. Setelah keduanya pergi, Nicole menoleh ke Charlie. Kamu dan Patricia akan libur. Orang lain akan menggantikanmu selama kamu di sini. Baiklah, Charlie mengangguk tanda setuju, menyadari bahwa kemungkinan besar ini adalah perintah dari Jared. Jared kemudian meliriknya dan berkata, kau boleh kembali setelah kau keluar dari rumah sakit. Mengangguk dengan penuh semangat, Charlie menjawab, saya akan pulih secepatnya.
Setelah tinggal beberapa menit, Nicole dan Jared akhirnya meninggalkan rumah sakit. Begitu mereka berada di dalam mobil, Nicole menjatuhkan dirinya ke kursi dan mendesah. Dilihat dari kondisi Charlie, lukanya memang tampak cukup parah. Rasanya seperti ia sedang menggantungkan hidupnya pada seutas benang. Meskipun belati itu tidak menusuk organ vitalnya, ia tetap akan meninggal karena luka-lukanya jika mereka terlambat beberapa menit untuk membawanya ke rumah sakit. Novel drama. Mata Jared menjadi gelap saat dia menatap Max. Panggil seseorang untuk mengawasi rumah sakit. Apakah kamu khawatir Scorpio akan mencoba memburu Charlie? Tebak Max, ekspresinya serius dan intens. Scorpio telah dibebaskan sesuai rencana sekitar 1 jam yang lalu. Zain telah mengatur seseorang untuk menyelamatkan Scorpio, mendapatkan kepercayaannya dan berhasil menyusup ke dalam lingkarannya. Bab 2903. Variabel yang masih tersisa adalah bahwa Scorpio mungkin tidak menaruh kepercayaan penuh pada agen mereka, jadi sekarang bukan saat yang tepat bagi mereka untuk berhubungan dengan anak buah mereka. Saat ini, yang mereka miliki hanyalah informasi tentang pergerakan dan keberadaan Scorpio saat ini. Masih banyak persiapan yang harus dilakukan sebelumnya. Nicole mengangguk setuju dengan analisis mereka. Scorpio tahu Charlie ada di rumah sakit. Ada kemungkinan besar dia akan mengirim seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus tetap waspada. Saya akan mengaturnya. Jangan khawatir, kata Max. Mereka harus melakukan ini bukan hanya demi keselamatan Charlie, tetapi juga demi Patricia. Baiklah, jawab Nicole sebagai tanda terima sebelum menoleh ke Jared. Zain sudah mengurus Valo, dan Scorpio baru saja melarikan diri. Seharusnya tidak ada aktivitas lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan. Jared lalu menoleh ke Max dan memerintahkan, panggil seseorang untuk melacaknya. Ya, jawab Max. Sambil mengangkat sebelah alisnya, Nicole tersenyum. Itu bukan ide yang buruk. Pada titik ini, Scorpio pasti panik dan paranoid. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah memantau gerakan selanjutnya. Terlepas dari apakah dia bersembunyi atau mengambil tindakan putus asa, hasilnya akan terbukti menguntungkan bagi Nicole dan Jared. Setelah beberapa menit, mobil perlahan berhenti. Nicole melirik keluar, dan saat itulah dia menyadari bahwa mereka telah tiba di Riddle Corporation. Dan dia pun keluar dari mobilnya. Nicole, sebuah suara wanita yang familiar memanggil, dan Nicole langsung tahu bahwa itu adalah Lulu. Aku akan naik. Nicole tersenyum, melambaikan tangan kepada Jared, dan langsung berlari menghampiri Lulu. Jared membalas lambaiannya, tatapannya melembut saat memperhatikannya. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Max dan memerintahkan, ayo pergi. Ya, Max mengangguk, menghidupkan mesin, dan membawa mereka pergi. Sementara itu, duo Nicole dan Lulu sedang dalam perjalanan menuju kantor mereka, mengobrol sambil berjalan berdampingan. Apakah kamu mengunjungi Charlie dan Patricia? Tanya Lulu. Ya, mereka berdua baik-baik saja. Kondisi Patricia juga sudah membaik pesat, jawab Nicole. Charlie, di sisi lain, masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Apakah kamu melihat Ellar di sana? Lulu menambahkan. Mendengar ini, Nicole langsung mengerti bahwa Lulu pasti melihat Ellar ketika dia meninggalkan rumah sakit tadi malam. Ya, dia ada di rumah sakit tadi malam, dan dia tidak akan kembali ke Baikop hari ini, jawab Nicole. Dilihat dari keadaannya, Ellar akan bertahan di rumah sakit sampai Patricia siap untuk dipulangkan. Dia benar-benar khawatir pada Patricia, iya. Sayang sekali Patricia masih bersikap acuh padanya, keluh Lulu. Kemudian, dia mengalihkan topik pembicaraan, bagaimana dengan Baikop? Apakah menurutmu kita harus mengirim seseorang untuk mengurus operasi harian mereka? Lulu khawatir Baikop akan terkena dampak, karena Ellar tidak akan ada untuk mengelolanya selama beberapa hari ke depan. Tidak untuk saat ini. Nicole menggelengkan kepalanya, yakin bahwa Ellar tahu batasnya. Meskipun dia pasti khawatir pada Patricia, dia bukanlah tipe orang yang akan mengabaikan tanggung jawabnya dan mengabaikan perusahaan. Baiklah kalau begitu, Lulu mengangguk. Karena Nicole mempercayai Ellar, seharusnya tidak ada masalah. Sambil mengobrol, mereka berdua menaiki lift ke lantai eksekutif.
Kalau tidak ada yang lain, kurasa aku akan pergi saja, kata Lulu sambil melambaikan tangan ke arah Nicole. Tentu, Nicole mengangguk dan memasuki kantornya. Setelah dia melihat sekilas tumpukan file di mejanya, Nicole duduk dan mulai bekerja. Meskipun segalanya tampak telah kembali normal bagi Nicole dan keluarganya, hal yang sama tidak berlaku bagi jiwa-jiwa yang gelisah di ujung sana. Bab 2904. Di sebuah pulau tak dikenal di suatu tempat di luar negeri, dan di dalam sebuah rumah besar di tepi pantai, wajah Everett menjadi pucat dan pucat setelah menerima berita tentang semua yang telah terjadi di Sanjoto. Bagaimana dia bisa tertangkap? Bukankah kalian semua seharusnya cukup kompeten untuk melakukan pekerjaan kalian? Kenapa kalian gagal? Everett berteriak, amarahnya mencapai puncaknya. Pelan-pelan saja, aku belum sampai pada bagian di mana kau harus disalahkan. Keserakahannya lah yang membawa kita semua ke dalam kesulitan ini sejak awal, dan kau tahu apa puncaknya. Dia berhasil menangkap Valo. Untungnya, Scorpio berhasil melarikan diri. Kalau tidak, semua anak buahku akan binasa di Sanjoto, seorang pria bertopeng hitam membalas. Dia hanya ingin menyingkirkan Nicole, yang akan menguntungkanmu juga. Sekarang kau mencoba menyalahkannya. Kau juga tidak akan melakukan hal yang sama. Everett membalas, giginya terkatup karena marah. Bagi Everett, orang-orang itu jelas gagal menggunakan otak mereka saat menjalankan misi. Ia sangat marah karena mereka kini menyalahkan ayahnya karena semuanya menjadi kacau karena kesalahan mereka sendiri. Jika aku benar-benar memutuskan untuk menyalahkannya, apakah kau pikir kau masih akan berada di sini dan melontarkan tuduhan tak berdasar pada kami? Tanya pria bertopeng itu, suaranya dingin dan mengerikan. Kalianlah yang menginginkan Watercress. Everett mendengus, mengejek pria bertopeng itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, kesombongan dan keangkuhan palsunya mulai menyusut. Pria bertopeng itu kemudian berbalik menatap Everett, matanya memancarkan ketidaksenangan. Itu saja, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Mari kita pikirkan bagaimana kita harus melanjutkannya. Kau harus menyelamatkannya. Dia sudah lama berada di Sanjoto untuk mengumpulkan informasi tentang Watercress untukmu. Jika dia dijebloskan ke penjara, semua usaha departemenku akan sia-sia. Bentak Everett. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Keluh pria bertopeng itu. Kalau saja dia tahu lebih awal, dia tidak akan membiarkan Scorpio meneruskan rencana yang telah membuat mereka tertangkap. Kita masih bebas menghabisi Nicole kapan saja, tetapi belum ada kemajuan sama sekali terkait Watercress. Mungkin Damien punya beberapa petunjuk penting tentang Watercress, pikir pria bertopeng itu. Senyum sinis muncul di bibir Everett. Kenapa harus? Haruskah aku memberitahumu itu supaya kau bisa bekerja sama dengan Lawrence dan meninggalkanku di tempat yang kotor? Jangan berani-beraninya kau berpikir aku tidak tahu tentang rencana licikmu itu. Kita sekutu di permukaan, tetapi Anda tidak bisa mengatakan Anda tidak mencari pilihan lain. Itulah sebabnya Anda menghubungi Lawrence. Yah, itu tidak luput dari perhatian saya, pikir Everett. Lelaki bertopeng itu tetap diam, memancarkan aura dingin yang membuat udara di sekelilingnya semakin menyesakkan dan menyesakkan. Karena tidak tahan lagi dengan kehadiran pria itu yang menakutkan, Everett menggertakkan giginya dan melembutkan nadanya. Baiklah, jika kau tidak percaya padaku, kita bisa berpisah dengan damai. Orang yang berdiri di hadapannya memang bukan orang yang seharusnya dia lakukan. Hal remeh. Everett benar untuk waspada terhadapnya dari awal mula, novel drama. Tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, kau tidak punya tujuan lain sekarang, jawab pria bertopeng itu, nadanya tenang dan kalem, membuatnya sulit untuk memahami emosinya yang sebenarnya. Mendengar itu, Everett menjadi lebih berhati-hati. Kamu harus mulai dengan mencari cara untuk menghubungi ayahku. Ekstrak semua informasi yang dimilikinya. Lagi pula, berhenti sejenak, Everett melanjutkan, jika Lawrence benar-benar mampu mendapatkan lambang itu sendiri, pasti sudah ada beritanya sekarang. Everett awalnya bekerja sama dengan Lawrence, tetapi karena hasilnya agak mengecewakan, ia memutuskan untuk berpindah pihak dan bekerja dengan pria bertopeng itu. Selain itu,
Everett tidak pernah berniat untuk melepaskan prospek apapun untuk mendapatkan Watercress. Meskipun ia sengaja membocorkan informasi tentang Watercress, ia sebenarnya ingin merebutnya setelah semua pihak melemah. Lawrence dan pria bertopeng adalah orang-orang yang harus selalu ia waspadai. Everett akan hancur berkeping-keping jika ia bekerja sama dengan salah satu dari mereka. Namun sekarang karena kedua pihak terlibat, Everett akan memiliki kesempatan untuk terjun begitu mereka telah melakukan semua pekerjaan kotor dan merebut lambang itu untuk dirinya sendiri. Pria bertopeng hitam itu kemudian menatap Everett dengan tatapan dingin. Hentikan rencana kecilmu itu jika kau mau. Everett mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh terhadap ancaman pria itu. Peringatan seperti itu hampir tidak berarti baginya pada tingkat ini. Lagi pula, tidak perlu ada peringatan lebih lanjut jika pria itu benar-benar mampu. Buang dia. Pria bertopeng itu berbalik dan pergi. Everett menghela napas lega begitu pria itu pergi. Ia tahu ia harus selalu waspada setiap kali bertemu pria ini. Lawrence memang sangat menginspirasi, tetapi pria yang baru saja ia ajak bicara itu bahkan lebih menakutkan. Satu-satunya hal yang menyelamatkan adalah Everett tahu ancaman mereka akan tetap kosong selama ia memiliki sesuatu yang berharga untuk ditawarkan sebagai balasannya. Bahkan, kekuatan merekalah yang menjadikan mereka sekutu yang ideal sejak awal. Setelah pria bertopeng itu pergi, Everett menoleh ke anak buahnya dan memerintahkan, awasi dia. Bab 2905. Dimengerti, jawab anteknya. Satu hal lagi. Hubungi Scorpio dan katakan padanya untuk melakukan apa yang telah dijanjikannya. Jika Damien benar-benar memiliki informasi penting mengenai Watercress, informasi itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Everett adalah satu-satunya orang yang bisa memilikinya. Kembali di Sanjoto, matahari hampir terbenam, membawa serta jam emas. Setelah Nicole selesai dengan tugasnya hari itu, ia keluar dari Riddle Corporation, bersiap pulang untuk makan malam. Melihat mobil Jared sudah terparkir di pinggir jalan, dia tersenyum. Kemudian dia langsung menuju mobil dan masuk ke dalamnya. Ayo pergi, kata Jared setelah dia duduk. Begitu mesinnya menyala, Nicole menoleh ke arah Jared dan bertanya, kita mau kemana? Saat Nicole sedang sibuk bekerja beberapa jam yang lalu, Jared sudah mengiriminya pesan. Dalam teks itu, dia mengatakan bahwa dia telah memberitahu keluarga Riddle bahwa mereka berdua tidak akan pulang untuk makan malam. Hal ini menggelitik rasa ingin tahunya, membuatnya bertanya-tanya apakah Jared berencana membawanya ke suatu tempat istimewa. Tetap bingung, Jared hanya menatapnya dan tersenyum. Makan malam, hanya makan malam, tanya Nicole kaget. Apakah ini benar-benar hanya makan malam sederhana? Tidak ada yang lain. Ya, Jared meremas tangannya pelan. Hanya makan malam. Kalau begitu, kita bisa makan di rumah saja. Kenapa harus keluar? Tanyanya. Saya hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda untuk perubahan, jawabnya dengan tenang. Mendengar ini, Nicole tertawa. Mengapa sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu? Walaupun Jared tidak mengungkapkan apapun padanya, Nicole punya firasat bahwa Jared menyembunyikan semacam kejutan darinya. Jared melemparkan senyum nakal padanya tanpa menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia mengeratkan genggamannya pada tangannya, matanya berbinar penuh kasih sayang. Nicole terus mencuri pandang ke arahnya dari pinggirannya. Semakin dia menatapnya, semakin yakin dia bahwa Jared menyembunyikan sesuatu darinya. Begitu saja, anggapan bahwa dia mengajaknya keluar untuk makan malam sederhana tidak lagi terasa bisa dipercaya. Saat mobil berhenti, Nicole melihat keluar jendela, dan saat itulah ia menyadari bahwa mereka tidak berada di sembarang restoran, mereka berada di kafe favoritnya di seberang Royal Creek Institute. Itu adalah kafe yang sama yang dimiliki dan dirawat Jared hingga hari ini. Mengapa kita di sini? Tanya Nicole, alisnya terangkat karena bingung. Dia menolak untuk percaya bahwa Jared membawanya jauh-jauh ke sini hanya karena dia ingin minum kopi enak. Ayo masuk ke dalam. Jared melingkarkan tangannya di tangan Nicole, kemudian pasangan itu keluar dari mobil bersama-sama. Baru setelah mereka memasuki toko itu, Nicole menyadari ada sesuatu yang berbeda di tempat itu. Tempat itu tutup pada hari itu,
jadi bagian dalamnya kosong, kecuali para pelayan yang masih bekerja di sana. Jadi itu sebabnya tempat itu terlihat aneh dari luar, pikirnya. Setelah memandangi bagian dalam kafe yang kosong namun nyaman, Nicole menoleh ke arah Jared dan berkata, "Jadi, bisakah kau langsung ke pokok permasalahan dan menceritakan padaku apa yang sedang terjadi sekarang?" Jared sudah memutuskan untuk merahasiakan apapun yang sedang dilakukannya, dan dia bahkan telah menyatakan bahwa mereka akan pergi makan malam. Hal ini membuat Nicole bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Lagi pula, kafe itu sedang tutup hari ini, dan mereka satu-satunya orang di sana. Keseluruhannya jelas didekorasi karena alasan tertentu. Tanpa memberinya jawaban langsung sekali lagi, Jared mengangkat tangannya dan membelai keningnya. "Duduklah di sini dan beri saya waktu sebentar." Setelah Jared berbicara, dia melepas jaketnya, menggulung lengan bajunya, dan berjalan menuju bar. Kemudian, dia sendiri yang menyeduh secangkir kopi untuk Nicole dan menyajikannya kepadanya. "Saya sedang memasak makan malam ini." Tak perlu dikatakan, Nicole sangat terkejut. "Kamu menyiapkan makan malam sendiri. Kapanpun kau datang ke sini dulu, aku selalu ada di sini untuk melayanimu." Jared tersenyum padanya dan memasuki dapur. Nicole menggerakkan jari-jarinya di sekeliling tepi cangkir kopi, sambil mengingat kenangan-kenangan saat-saat di kedai kopi itu sewaktu dia masih sekolah. Memang, Jared selalu ada di sana untuk membuat ikan dan keripik dengan kopi kesukaannya. Ketika dia mengenang masa lalunya, senyum lebar tampak di wajahnya. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Nicole, saat itulah ia menyadari bahwa hari ini adalah hari istimewa. Itu dia, novel drama. Senyum Nicole makin lebar saat gelombang kehangatan memancar dari dalam. Hari ini adalah hari peringatan pertama kali mereka bertemu satu sama lain, dan Jared benar-benar mengingatnya. Jika Jared lalai merencanakan hari yang sangat istimewa ini, Nicole bahkan tidak akan mengingatnya. Setelah beberapa saat, lampu di kedai kopi itu redup, yang tersisa hanyalah nyala lilin yang berkedip-kedip untuk menerangi aula. Bab 2906. Jared kemudian berjalan keluar dapur dengan sebuah nampan di tangan, setelah itu ia meletakkan semua hidangan kesukaan Nicole di hadapannya. Setelah menatap makanan yang telah disiapkan Jared, Nicole mendongak ke arahnya, memberinya senyum lebar, dan bergumam, "Terima kasih." Makanan yang disiapkan Jared semuanya adalah hidangan kesukaan Nicole di masa lalu. Jelas, Jared telah mengingat setiap detail tentangnya, hingga seperti apa hidangan favoritnya dan bagaimana cara menyajikannya. "Ayo makan." Nicole tersenyum. Saat mereka sedang menikmati potongan daging domba Wellington yang lezat, Nicole mulai bercerita tentang kenangan masa lalunya. Lebih dari setengah dekade telah berlalu sejak bulan madu mereka di Panama, namun semuanya terasa seperti kemarin. Banyak hal telah berubah juga, tetapi ada beberapa yang tetap sama. Begitulah kehidupan. Melihat senyum lebar di wajah Nicole, Jared tersentuh. Segala sesuatu yang dilakukannya hari ini adalah untuknya. "Sudah bertahun-tahun aku tidak makan masakanmu, tapi rasanya masih sama. Enak seperti sebelumnya." Nicole berkomentar sambil menikmati makanannya. "Meskipun aku belum membuat satu pun dari ini sejak kau menghilang, aku tidak pernah melupakan resepnya." Jared tersenyum. Nicole mengangguk. "Ya, aku bisa merasakannya. Saya senang kamu menyukainya." Jared tersenyum, senang mendengar masakannya masih enak. "Tutup matamu," kata Nicole sambil melemparkan senyum nakal padanya. Pada saat itu, Jared tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Lalu, dia merasakan kecupan lembut di pipinya. Saat dia membuka matanya, dia menyeringai, mengangkat alisnya, dan menundukkan kepalanya. "Maaf, saya tidak menyiapkan apapun untuk acara itu. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku." Nicole menggelengkan kepalanya sebelum memberinya pandangan genit. "Jika kau sungguh-sungguh ingin mengucapkan terima kasih padaku." Jared mendekat dengan ekspresi menggoda di wajahnya. "Yah, kurasa begitu," dia mulai berbicara, tetapi segera terdiam. Sebelum ia menyadarinya, Jared telah mendaratkan sebuah ciuman di bibirnya, sebuah ciuman yang begitu bergairah dan kuat sehingga sulit baginya untuk menolaknya. Selama 2 menit berikutnya,
mereka terkunci dalam ciuman itu, dan itu akan terus berlanjut selamanya jika tidak terdengar bunyi dentang, yang menyebabkan keduanya tersentak. Ternyata, salah satu garpu mereka terjatuh ke lantai, membuat mereka tersadar. Pipi Nicole memerah saat dia mendorongnya. Lalu, dia mengambil garpu baru dari meja di dekatnya dan memberikannya kepada Jared. Mari kita selesaikan makan malam kita. Jared mengambil garpu itu dari tangannya, matanya dipenuhi rasa sayang. Kemudian, ia memotong steak Nicole menjadi seukuran gigitan dan meletakkannya di depannya, sebelum beralih ke potongannya sendiri. Setelah keduanya selesai makan malam romantis kecil mereka meninggalkan kafe dan kembali ke rumah. Sekarang di halaman, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan ke tengah taman di bawah sinar keperakan bulan, yang sedang paling terang malam ini. Setelah beberapa langkah maju dengan jari-jari mereka saling bertautan, mereka berbalik untuk saling berhadapan, hati mereka bergetar karena semua cinta yang mereka miliki satu sama lain. Keesokan paginya, matahari terbit, sinarnya menerobos celah-celah tirai. Setelah Jared dan Nicole selesai sarapan, mereka masuk ke mobil dan menuju ke kantor masing-masing. Max menyalakan mesin mobil dan dengan suara pelan, dia melaporkan, "Tuan Nyonya, Scorpio sudah bergerak. Apa yang dilakukannya kali ini?" Jared bertanya, suaranya dalam dan dingin. "Sepertinya mereka mencoba menghubungi Damien." Max menjawab, matanya tegas dan serius. Nicole mengerutkan kening. "Damien, tapi kenapa dia?" "Damien sudah dikurung, jadi tidak masuk akal mengapa mereka mencoba menghubunginya. Dia akan menjadi beban, kecuali dia memiliki informasi yang sangat penting bagi Eastern Falcon. Tadi malam, Pisces mengirimi kami pesan." Max menambahkan, baginya untuk mempertaruhkan keselamatannya sendiri dan mengirimi kami pesan selama periode sensitif seperti itu berarti dia telah membuat penemuan serius, novel drama. Nicole mendongak dan berbalik menatap Jared. Mereka bertekad menyelamatkan Damien tempo hari. Apakah menurut Anda ada hubungan antara kedua peristiwa ini? Jelas bagi Nicole sekarang bahwa Damien adalah aset penting bagi musuh mereka, dan bahwa situasinya tidak sejelas yang mereka bayangkan sebelumnya. Pelarian Damien hanyalah salah satu ide Everett. Ya, itu mungkin. Mata Jared menjadi gelap. Lalu, dengan nada suara dingin, dia berkata, "Lakukan apapun yang harus kau lakukan, tetapi kau perlu mencari tahu apa situasi sebenarnya." Dimengerti? Max mengangguk tanda mengerti. Bab 2907. Nicole menghela napas dan dengan nada yang menunjukkan rasa jengkel, dia berkata, "Kurasa Damien hanya berpura-pura selama ini. Dia sebenarnya mencoba untuk mendapatkan posisi yang lebih unggul." Tampaknya Nicole dan sekutu-sekutunya telah dimanipulasi dan diarahkan secara salah. Segala yang dilakukan Damien selama beberapa minggu terakhir hanyalah tipuan belaka. Meski tampaknya dia membocorkan informasi, dia sebenarnya mendapatkan informasi rahasia tentangnya. Awalnya, Nicole merasa kebiasaan barunya agak aneh, karena dia bukan tipe orang yang mampu membuat trik yang rumit. Alasan mengapa dia menjadi begitu cerdik dan licik masih menjadi misteri baginya hingga hari ini, tetapi satu hal sekarang pasti, motif sebenarnya telah terungkap. Saat keadaan semakin mendesak, Damien merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dalam upaya untuk menghiburnya, Jared dengan lembut memegang tangan Nicole dan berkata, "Kebenaran akan segera terungkap." "Ya," Nicole mengangguk. Lagi pula, Damien telah dikurung, jadi tidak ada cara baginya untuk melarikan diri lagi. Begitu mereka tiba di kantor pusat Riddle Corporation, mobil berhenti, dan Nicole turun. "Aku akan menjemputmu sepulang kerja," kata Jared dengan ekspresi lembut di wajahnya. Nicole kemudian mengangguk dan berbalik untuk memasuki gedung. Melihat Nicole telah menghilang di pintu masuk, Jared tersenyum dan memerintahkan Max untuk mengirimnya ke Johnston Group. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Zain?" tanya Jared pada Max. Mereka membawa Valo ke pangkalan, tapi dia belum mengatakan sepatah kata pun. Max ragu sejenak. Tidak mungkin dia tidak diberitahu apa yang diinginkan atasannya. Dugaanku adalah informasi yang dia bawa bersifat rahasia, jadi dia memutuskan untuk bungkam saja. Kita beri waktu saja. Tatapan mata Jared menjadi gelap. Dia yakin Zain akan mampu mengalahkan Valo.
Baiklah, jawab Max. Sambil bersandar di kursinya, Jared menyipitkan matanya, pupil matanya berkilauan karena amarah yang dingin. Watercress telah membuat Lawrence dan Everett terpikat. Bahkan, Easton Falcon pun keluar dari persembunyian, yang mengakibatkan identitas mereka berisiko terekspos ke publik dan penegak hukum. Daya tarik kekuatan besar memang terlalu kuat untuk mereka tolak. Saat ini, Everett telah menjadi buronan, jajaran Easton Falcon di San Joto telah berkurang hingga hanya tinggal Scorpio saja, dan kemudian, ada Lawrence. Setiap orang di antara mereka telah mengarahkan pandangannya ke Watercress, dan mereka semua ingin menjadi pembawanya, tetapi pada akhirnya, hanya satu yang mampu mendapatkannya. Max, suruh seseorang melacak Everett. Perintah Jared, suaranya tegas dan rendah. Dimengerti, jawab Max, matanya berbinar penuh tekad. Jared lalu duduk kembali dan memejamkan matanya, semakin tenggelam dalam pikirannya. Sementara itu, Nicole baru saja tiba di kantornya, dan Lulu tidak butuh waktu lama untuk masuk sambil membawa setumpuk dokumen di tangan. Kami punya beberapa dokumen yang cukup penting yang memerlukan perhatian Anda segera. Silakan periksa semuanya. Lulu meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Baiklah, jawab Nicole sambil menatap Lulu. Tunggu, kenapa kamu terlihat sakit hari ini? Sebagai tanggapan, Lulu mengerutkan alisnya dan menepuk pipinya beberapa kali, novel drama. Benarkah, kamu kelihatan agak tidak enak badan, tapi kalau kamu merasa baik-baik saja, kamu boleh tinggal di sini. Dilihat dari sikapnya, Lulu tampak baik-baik saja. Pucat di wajahnya pasti karena terlalu banyak bekerja. Aku baik-baik saja, tapi kamu di sisi lain. Lulu memiringkan kepalanya dan mengamati Nicole. Kenapa kamu kelihatan gelisah? Memang, ada raut wajah cemas di wajah Nicole, seolah-olah sesuatu yang besar baru saja terjadi. Sambil mengerucutkan bibirnya, Nicole menjawab, tidak apa-apa. Mungkin aku sedang banyak urusan. Nicole tidak berencana untuk memberitahu siapapun tentang pencarian Easton Falcon saat ini terhadap Damien, karena dia tidak ingin mereka khawatir tentang hal yang tidak dapat mereka lakukan. Mendengar jawaban Nicole, Lulu mengangguk dan melupakan topik pembicaraan. Jika terjadi sesuatu, kau harus memberi tahu kami. Baiklah, Nicole tersenyum. Lulu kemudian menatapnya sekali lagi, berbalik, dan keluar dari kantornya. Selama 1 menit penuh setelah itu, terjadi keheningan, tetapi tepat saat Nicole hendak memulai pekerjaannya, dia mendengar serangkaian ketukan di pintunya lagi. Bab 2908. Lalu, pintunya terbuka. Melihat itu adalah Steve, Nicole membelalakkan matanya karena terkejut dan menjerit. Steve, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau sibuk hari ini? Aku juga di sini. Sean masuk setelah Steve masuk. Sean, ketika mereka berdua datang bersamaan, Nicole langsung menyadari apa tujuan mereka datang ke sana. Mereka pasti sudah mengetahui semua yang terjadi di rumah 3 hari yang lalu. Kedua pria itu kemudian berjalan santai ke sofa dan duduk. Setelah itu Sean bertanya, bagaimana situasinya? Untungnya, semuanya sudah ditangani, jawab Nicole dengan jujur. Tidak puas dengan jawaban yang baru saja diterimanya, dia mengerutkan kening, hanya itu yang ingin kau katakan. Silakan beritahu kami rinciannya. Jangan bilang kau tak menganggap kami sebagai keluarga lagi hanya karena kami tidak pernah berkunjung. Steve berbicara, merasa bahwa ia harus mengucapkan kata-kata itu untuk mendapatkan respons yang lebih baik dari Nicole. Mendengar hal itu, Nicole menghela napas, tidak. Hanya saja sekarang semuanya sudah beres, tidak ada gunanya lagi aku menceritakannya padamu. Aku tidak ingin kalian khawatir. Pada akhirnya, kami tetap saudara kalian. Kau dalam bahaya, namun kau memilih untuk tidak memberitahu kami mengenai hal itu. Steve mengerutkan kening dan menegur, merasa bahwa ia tidak lagi dibutuhkan. Dengan mata terbelalak dan rahang menganga, Nicole tercengang. Justru karena hal itu sudah diurus, maka saya tidak merasa perlu memberitahu kalian tentang hal itu. Kalau aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri, aku pasti akan meminta bantuan kalian berdua. Memang benar kami tidak bisa membantumu dalam hal-hal tertentu, tetapi jika diberi kesempatan, kami ingin berbagi semua beban denganmu.
Sean ikut masuk, tatapannya tertunduk. Saudara-saudaranya tahu betul bahwa Nicole lebih berpengetahuan daripada mereka. Meskipun mereka tidak dapat membantunya dalam situasi tertentu, mereka tidak puas hanya dengan duduk di pinggir lapangan dan menonton. Kalau saja mereka mampu, mereka ingin membantunya. Sean, Nicole mendesah, menatap kedua kakaknya dengan pandangan bersalah. Tolong jangan katakan itu. Aku akan ceritakan semuanya pada kalian. Sean memang orang yang selalu mau berusaha kalau dia mau, tapi baginya, menarik hati Nicole adalah sesuatu yang jarang dilakukannya sebelumnya. Sean lalu mengangkat alisnya dan berkata, "Baiklah, kalau kau ingin memberitahu kami, silakan saja." Nicole tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Lagi pula, merekalah yang memaksanya untuk bicara, dan mereka juga yang memutarbalikkan fakta sehingga dia memilih untuk bicara atas kemauannya sendiri. Namun betapapun kesalnya dia memahami niat Sean dan Steve, dan hal itu tidak gagal menyentuhnya. Setelah memberi mereka ikhtisar singkat tentang keseluruhan masalah, Nicole menambahkan, "Saat ini, kami menduga bahwa Damien memiliki beberapa informasi yang sangat penting. Karena itu, Eastern Falcon belum menyerah padanya. Mereka masih berusaha menghubunginya. Dia sudah dikurung. Bagaimana mereka berharap untuk menghubunginya?" tanya Steve, terkejut bahwa musuh mereka masih berusaha menyelamatkan Damien. Nicole menggelengkan kepalanya. "Kami belum yakin, tetapi saya yakin mereka mencari cara yang lebih rahasia untuk melakukannya. Lagi pula, musuh-musuh mereka adalah orang-orang yang licik dan cekatan dengan sumber daya yang mereka terlalu bermoral untuk dibayangkan. Mereka tidak akan pernah terburu-buru ke fasilitas tempat dia ditahan dan menyelamatkannya. Semuanya masih dalam tahap awal. Petugas penegak hukum sedang mengumpulkan bukti sementara kita berbicara. Damien kemungkinan besar akan menyewa seorang pengacara." Mata Sean menjadi gelap saat ia berpose. Nicole mengangkat alisnya. "Seorang pengacara. Itu saja. Itulah cara teraman bagi mereka untuk menghubungi Damien. Mereka selalu bisa meminta seseorang untuk menyamar sebagai pengacara dan setiap kali kunjungan berikutnya tiba, mereka bisa memerintahkan pengacara tersebut untuk menggali informasi apapun yang mereka butuhkan dari Damien. Tetapi apakah Damien akan memberitahu mereka?" Steve berhenti sejenak. "Dia tidak cukup bodoh untuk melakukan itu, kan? Jika Damien menceritakan semuanya kepada mereka, dia akan kehilangan sedikit pengaruh terakhir yang dimilikinya terhadap mereka. Sebaliknya, dia bisa menggunakan apa yang dia ketahui sebagai alat tawar-menawar jika dia tutup mulut. Kita lihat saja apa yang akan dia lakukan." Nicole mendengus. Berdasarkan pemahamannya tentang karakter Damien, Nicole merasa ada kemungkinan besar dia tidak akan mengatakan apapun. Sebaliknya, ia akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat kesepakatan lain dengan Eastern Falcon sehingga ia bisa bebas sekali lagi. "Aku akan membentuk tim hukum dan menyuruh mereka menangani ini." Sean berdiri dan menyatakan dengan penuh tekad. Setuju dengan Sean, Nicole menatapnya dan mengangguk. "Itu ide yang bagus. Menyelesaikan masalah melalui prosedur formal dan ortodoks akan memudahkan mereka menemukan apa yang sebenarnya Damien coba lakukan, dan dengan keterlibatan tim hukum, mereka akan dapat melacak kemajuan musuh mereka dengan jelas. Lebih jauh lagi, mereka juga bisa menghubungi pengacara Damien dan mencari tahu motif sebenarnya di tempat kejadian perkara. Aku akan meminta Max untuk menugaskan beberapa orang untuk mendampingi tim hukum. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi kita untuk mengidentifikasi anggota Eastern Falcon." Nicole menyipitkan matanya. Bab 2909. Sekalipun tim hukum mampu melakukan penyelidikan sendiri, faktanya pengacara tersebut tetap penipu. Dengan demikian, informasi yang dapat mereka kumpulkan akan terbatas, dan tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahui identitas pengacara tersebut jika mereka tidak berusaha cukup keras mencarinya. Tentu saja ini akan memengaruhi langkah mereka selanjutnya. Dimengerti. Sean mengangguk tanda mengerti. Dia harus menjelaskan bahwa apapun di luar penyelidikan tim hukum harus diserahkan kepada anak buah Jared, karena hanya itu yang dapat mereka lakukan saat ini. "Kalau begitu, mari kita mulai bekerja sesuai bagian kita," Steve mengusulkan setelah dia yakin semua orang sepakat. Steve berkeringat dingin ketika dia dan Sean mendengar berita itu.
Karena itu, ia ingin menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin. Jika tidak, dia akan kehilangan tidur karenanya. Setelah rencananya berjalan, Sean menatap Nicole, memberinya suntikan, lalu pergi. Kita berangkat sekarang. Jangan pernah menyembunyikan apapun dari kami lagi. Kami hampir kena serangan jantung beberapa saat yang lalu. Steve mengucapkan selamat tinggal padanya dan keluar ruangan bersama Sean. Setelah saudara-saudaranya pergi, Nicole tersenyum, hatinya merasa hangat dan nyaman. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum mereka menyadarinya, 3 hari telah berlalu. Saat itu, pemulihan Patricia hampir selesai, dan ia diberi lampu hijau untuk keluar dari rumah sakit. Saat itu sekitar pukul 8 pagi ketika Nicole dan Jared datang dan masuk ke bangsal Charlie. Dengan semua orang di sana, bangsal itu tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Selain itu, Charlie juga sudah membaik setelah beberapa hari istirahat. Tuan, Nyonya, Charlie menyapa mereka dan menjejakkan kakinya di tanah, berniat untuk berdiri. Hei, pelan-pelan saja. Patricia berlari ke arahnya dan menopangnya. Baru setelah Charlie menenangkan diri, dia membiarkannya pergi. Jared kemudian memperhatikan Charlie dengan seksama dan berkata, "Kau tampak lebih baik sekarang." "Ya, aku merasa jauh lebih baik," jawab Charlie. "Silakan duduk. Kamu tidak perlu menjadikan dirimu orang asing bagi kami," saran Nicole. "Terima kasih, Bu." Charlie mengangguk dan duduk. Setelah itu, Nicole mengalihkan perhatiannya ke Patricia dan bertanya, "Apakah pemulihanmu sudah selesai?" "Ya, saya akan keluar hari ini," jawab Patricia. "Itu bagus." Nicole mengangguk. "Namun, saya harus mengatakan ini. Meskipun kamu sudah pulih, kamu tetap harus istirahat." Nicole tahu bahwa Patricia masih khawatir tentang Charlie, jadi dia memutuskan untuk memperpanjang cuti Patricia. Dengan cara itu, dia bisa tinggal di rumah sakit dan merawatnya dengan baik. "Terima kasih, Bu." Patricia menundukkan kepalanya, menyadari apa yang baru saja dilakukan Nicole untuknya. Dan Nyonya Johnston, bagaimana keadaan Scorpio?" tanya Charlie, khawatir dengan masalah yang tidak jelas itu. "Max sedang menangani kasusnya sekarang. Kita akan membicarakan ini setelah kamu keluar dari rumah sakit." Jared menjawab dengan tenang. Memahami bahwa Jared ingin dia fokus pada pemulihannya, dia mengangguk. Baiklah, ia tak sabar untuk kembali bertarung melawan Eastern Falcon, tetapi ia juga mengerti bahwa semua orang khawatir akan keselamatannya. Dan Nyonya Johnston, meskipun aku akan tinggal di sini untuk menjaga Charlie, kau masih bisa menugaskanku tugas jika diperlukan. Patricia menawarkan diri. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Charlie, jadi dia memilih untuk berpartisipasi dalam misi tersebut. Dia tidak hanya akan dapat membantu Nicole dan Jared dengan melakukan hal itu, dia juga dapat memberitahu Charlie tentang kemajuan mereka saat dia melakukannya. Tidak apa-apa kalau Anda perlu berada di luar saat menjalankan misi Anda. "Saya punya tim perawat dan pengasuh di sini," Charlie menimpali, karena dia benar-benar baik-baik saja dengan gagasan Patricia tidak ada di sini. "Max akan membuat pengaturan yang diperlukan. Tidak perlu terburu-buru," Nicole meyakinkan. Keras kepala seperti biasanya, Patricia menatap Charlie dan membantah, "Tapi aku juga ingin membantu." "Sepertinya kau baik-baik saja, jadi aku akan bergerak sekarang," Ellar mengumumkan, karena dia tidak tahan untuk bertahan lebih lama lagi. Novel drama. "Baiklah," Patricia menjawab, tampak lega karena dia sudah pergi. Ellar telah berada di rumah sakit selama 3 hari terakhir, merawat Patricia. Tidak peduli apa yang dikatakannya kepadanya dan tidak peduli seberapa keras dia protes, dia tetap di sisinya, membuatnya sangat tidak nyaman dengan kehadirannya. Jelaslah bahwa Ellar dan Patricia tidak akan pernah menjadi pasangan. Karena itu, Patricia tidak ingin memberinya harapan palsu. Yang diinginkannya hanyalah mencegah siapapun terluka karena dirinya, dan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan hal itu. Bab 2910. Jauh di lubuk hatinya, Ellar dirundung kepahitan dan keputusasaan. Dia menggertakkan giginya, menatap Charlie, dan berkata, "Sebaiknya kau perlakukan dia dengan baik. Kalau tidak, aku bersumpah tidak akan membiarkanmu pergi."
Setelah Ellar mengucapkan kata-katanya yang terakhir, dia berbalik dan menyerbu keluar ruangan. Dia tidak bisa memahami apa yang dimiliki Charlie yang tidak dimilikinya, dan yang terpenting, dia tidak bisa mengerti mengapa Patricia tidak memberinya kesempatan, bahkan ketika dia tidak berkencan dengan siapapun. Tetapi karena Patricia telah mengambil keputusan, Ellar tahu dia tidak dapat mengubahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghormati keputusannya dan diam-diam mengawasinya dari kejauhan. Jika Charlie memperlakukan Patricia dengan buruk, Ellar siap turun tangan dan membantunya. "Hei, apa yang baru saja kau katakan?" Charlie mulai berbicara, tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Patricia telah menghentikannya. "Tidak apa-apa," katanya. Charlie menatap Patricia dengan alis terangkat, dan setelah beberapa saat merenung, dia membelalakan matanya karena terkejut dan bertanya, "Apa kau serius?" Patricia menghindari tatapannya, lalu dengan tegas menjawab, "Memang seharusnya begitu." Baik dia maupun Ellar ditakdirkan untuk berasal dari dua dunia yang berbeda. Karena itu, lebih baik bagi mereka untuk menjaga jarak dan mencegah percikan api itu menyulut api yang kemungkinan besar akan membakar hati mereka menjadi abu. "Sebenarnya, menurutku sebaiknya kau pergi juga," kata Charlie kepada Patricia sambil menatap matanya. Charlie adalah orang yang mengingatkan Patricia untuk menjaga jarak dari Ellar sejak awal. Walaupun dia merasa tidak cocok untuknya, itu bukan karena statusnya. Faktanya, seluruh alasan mengapa dia tidak setuju mereka bersama adalah karena dia pikir kepribadian mereka tidak cocok. Namun, seiring berlalunya waktu, kegigihan dan dedikasi Ellar terhadap Patricia justru membuktikan bahwa Charlie salah. Jadi, Charlie akan mundur selangkah dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan jika adiknya memang punya perasaan terhadap Ellar. Patricia menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya tidak akan pergi." Tindakan meninggalkan organisasi tersebut bukanlah tanpa kerumitan, karena Charlie akan tetap berada di sana, yang menyiratkan bahwa hidupnya akan selalu dalam bahaya. Memikirkannya saja sudah cukup membuat Patricia merinding. Oleh karena itu, dia bertekad untuk tetap berada di organisasi itu bersama saudaranya sampai akhir. "Patricia, kumohon." Charlie memulai, ingin membujuk Patricia, tetapi sebelum dia bisa, Patricia sudah mengganti topik pembicaraan. "Charlie, lebih baik kamu fokus pada pemulihanmu. Aku akan menjagamu dengan baik," katanya. Mengetahui bahwa Patricia tidak ingin melanjutkan pembicaraan, Charlie menghela napas dan tetap diam. Pada akhirnya, seseorang harus belajar membuat keputusan sulit sendiri. Dalam kasus ini, mungkin saja Patricia tidak menyukai Ellar sama sekali. Meski begitu, Charlie percaya bahwa Patricia akhirnya akan bertemu seseorang yang dapat membuatnya berhenti berjuang dan hidup sebagaimana seharusnya, dalam kebahagiaan dan kedamaian. "Patricia, kamu bisa tinggal. Kita berangkat sekarang." Nicole menatap Patricia dan tersenyum, karena menyadari adanya pusaran emosi di balik ketenangannya. "Aku akan mengantar mereka pulang," kata Patricia pada Charlie, lalu dia mengikuti Jared dan Nicole keluar bangsal. "Tenanglah." Nicole menepuk bahu Patricia. Kemudian, dia berpegangan tangan dengan Jared dan berjalan santai keluar bangsal. Patricia menatap Nicole dari belakang dan mulai memikirkan apa yang baru saja dikatakannya. Tiba-tiba, matanya mulai berkaca-kaca. Nicole telah melihatnya, dan dia tidak setenang yang terlihat. "Mengapa?" pikir Patricia. "Ini hanya akan berakhir dengan keputusasaan, jadi aku bahkan tidak akan memulai apapun." Hidupnya, hingga sekitar sebulan yang lalu, berjalan seperti yang dia bayangkan, tetapi semua rasa sakit dan kesedihan yang dia rasakan sekarang tidak dapat dipahami olehnya. Lagi pula, dia telah membuat keputusan terbaik yang bisa dia buat, dan penting baginya untuk menjalani keputusan itu agar tidak ada orang lain yang perlu terluka lagi. Itu benar, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Mungkin, keadaan akan segera kembali normal. Sementara itu, Ellar belum terlalu jauh berkendara dari rumah sakit saat dia menepi di pinggir jalan dan melamun, matanya menatap ke arah pegunungan di kejauhan. "Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa hatiku begitu sakit," gumamnya dalam hati. "Jika dia bisa bahagia dengan orang lain, aku pun akan bahagia untuknya."
Tapi kenapa aku merasa sedih? Dia pasti mencintai Charlie jika dia bisa merawatnya dengan sepenuh hati. Ellar tahu bahwa Charlie juga mencintai Patricia, begitu mencintainya sampai-sampai dia hampir mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Patricia. Jadi, aman untuk berasumsi bahwa mereka akan menjadi pasangan yang sempurna jika mereka memang bersama. Tiba-tiba, saat Ellar tenggelam dalam lautan pikiran menyakitkan, dia mendengar beberapa ketukan di kaca depan mobilnya.